Xiao Yueli mengeluarkan selembar giok, lalu mengirimkannya ke dalam kehampaan melalui transmisi jiwa, sebelum menghancurkannya, berharap ayahnya baik-baik saja. Xiao Yan, yang tersesat di kehampaan, merasakan getaran kecil di hatinya. Seberkas cahaya menyapu dari jauh, mendarat di antara alisnya. Ayah, Tianzang, orang tua itu tidak mengizinkanku datang untuk membantumu berkultivasi agar menjadi lebih kuat. Aku akan kembali untuk mencarimu, ayah. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum tipis, merasakan kehangatan yang luar biasa saat mendengar suara anaknya. Saat Xiao Yan sedang berkultivasi, dia merasakan lebih dari selusin aura kuat mendekat dari jauh. Dari kehampaan, lebih dari 20 sosok diam-diam muncul dari segala arah, niat membunuh yang tak terlihat melonjak seperti gelombang pasang, mengunci ruang tempat Xiao Yan berada. Para pemimpinnya adalah 10 orang yang darah kehidupannya sebelumnya telah dihancurkan oleh Xiao Yan. Kuan Xing dan yang lainnya telah memulihkan aura mereka, mata mereka menyala dengan api balas dendam, sementara Zhu Sheng dan para pemburu dewa lainnya memiliki ekspresi dingin dan tegas. Tatapan mereka seperti pisau, jelas menganggap Xiao Yan sebagai musuh bebuyutan. Xiao Yan duduk bersila. Di bawahnya terbentang kehampaan yang tak berwujud, jubahnya yang berkibar tak bergerak. Matanya sedikit terpejam, seolah tak menyadari serangan mematikan yang dengan cepat terjadi di sekitarnya. Hanya persepsi jiwa dari alam tanpa harapan yang dalam di alisnya yang terfokus padanya. Sebuah jaring tak terlihat yang luas, dingin dan tepat, sedang disebar, setiap gerakan tajam, setiap fluktuasi emosi, tercermin dengan jelas di danau hatinya. Mata Kuan Xing dipenuhi kebencian, hampir meluap. Dia menatap Xiao Yan dengan tajam, dipenuhi kecurigaan, rasa sakit yang hebat dan kebencian ekstrim dari kehancuran garis keturunan primordialnya. Suaranya serak karena amarah. Kau pencuri anjing, kau benar-benar menipu kami. Hari ini kami pasti akan memisahkan jiwamu dan memurnikan rohmu untuk membalaskan dendam atas hilangnya garis keturunan primordial kami. Mengapa membuang-buang kata-kata dengannya? Pasang susunan, kunci semua kehampaan, dan jangan biarkan dia punya kesempatan untuk bergerak. Di sisi lain, raungan yang dalam dan menggelegar bergema, dan Zhu Sheng yang seperti gunung melangkah maju. Tubuhnya begitu besar dan perkasa sehingga setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ruang hampa di sekitarnya sedikit bergelombang di belakangnya. Di belakangnya, muncul sekitar 8 atau 9 sosok, aura mereka bercampur tetapi tidak lemah. Setidaknya 2 atau 3 di antara mereka memiliki fluktuasi energi spiritual yang telah mencapai tingkat kelima. Tatapan mereka dingin, latihan mereka disiplin, dan mereka dengan cepat mengubah posisi, secara halus membentuk pengepungan dengan Kuan Xing dan yang lainnya. Mereka membentuk segel, dengan cepat melepaskan jejak tangan. 20 sosok perkasa secara bersamaan mengerahkan kekuatan mereka, dan sebuah susunan besar, berkilauan dengan cahaya gelap, meliputi ribuan mil ruang hampa, tiba-tiba mengaktifkan susunan Dewa Bapa. Wajah Zhu Sheng berubah menjadi seringai puas. Susunan ini secara khusus disiapkan untuk menargetkan Yang Mulia, dan sekarang digunakan melawan penjahat oportunis ini, memanfaatkannya sebaik-baiknya. Dia melambaikan tangannya yang besar, menunjuk ke Xiao Yan, yang masih menutup matanya di dalam susunan itu, dan berteriak, "Tuan-tuan, orang ini licik dan kejam, mencoba memonopoli pujian Yang Mulia. Dia adalah musuh bersama kita, dan kita harus melawannya dengan segenap kekuatan kita. Cepat padamkan pemberontakannya." Membunuh Kuan Xing adalah hal pertama yang tidak bisa dia kendalikan. Dendam lama dan baru melonjak di hatinya, dan ingatan tentang ditipu oleh Xiao Yan sebelumnya hanya semakin memicu amarahnya. Cahaya keemasan berkilat di mata Zhu Sheng. Dia membuat gerakan tangan, dan semua orang secara bersamaan memanipulasi susunan itu, memunculkan rantai hitam tak terhitung jumlahnya yang melilit Xiao Yan dari segala arah, sambil secara bersamaan memadatkan bola energi penghancur. Ia melayang di atas kepala Xiao Yan, mengumpulkan kekuatan tetapi tidak melepaskannya, membentuk penghalang yang ampuh.
Mereka ingin menggunakan kekuatan Quan Xing dan yang lainnya untuk pertama-tama menguji kekuatannya, melemahkan Xiao Yan, dan pada saat yang sama, mencegah kemungkinan pelariannya. Menghadapi serangan yang luar biasa dan hampir tanpa harapan ini, Xiao Yan akhirnya perlahan membuka matanya. Tatapannya tanpa kegembiraan atau kesedihan, sedalam sumur kuno, kolam dinginnya memantulkan cahaya spiritual dan rantai platform, namun tanpa riak. Dia bahkan tidak bangkit, cahaya merah yang mengelilinginya muncul secara spontan. Dalam sekejap, cahaya itu menetralkan semua serangan, dan seluruh kota berada di ambang kehancuran. Formasi besar yang telah mereka bangun bersama tampak rapuh seperti kertas di hadapan Xiao Yan. Jangan takut pada penguasa api di dinding, semuanya. Dia baru di tingkat kelima, kita pasti bisa membunuhnya dengan bergabung. Teriak Zhu Seng, dua palu raksasa muncul di tangannya. Dia membenturkan keduanya, dan serangkaian riak mengguncang kehampaan, bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan, di tengah badai, melirik sekeliling. Tepat ketika sekitar 20 orang hendak menyerang secara bersamaan, sesosok ramping dan anggun muncul dari kegelapan kehampaan, tampak di ruang hampa tidak jauh dari Xiao Yan. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Tidak ada gerakan, maupun pelepasan tekanan yang disengaja. Namun, begitu dia muncul, gelombang bunga menyapu seperti gelombang es, dan semua orang berhenti. Zhu Seng tiba-tiba berteriak. Tatapannya tertuju pada sosok cantik di samping Xiao Yan. Di wajahnya yang cubi, matanya yang sipit melebar secara signifikan, pupilnya menyempit. Karena Zhu Seng mengenalinya, dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Zhu Seng memberi hormat kepada Yuji Shenzun. Kami tidak tahu orang ini berada di bawah komando Yuji Shenzun, itulah sebabnya kami menyerangnya dengan begitu ganas. Orang ini menculik Zun Sang, dan itulah sebabnya kami mengejarnya. Zhu Seng menunjuk Xiao Yan. Karena kau adalah Yuji Shenzun, kami akan mundur. Zhu Seng mengepalkan tangannya memberi hormat. Dia tampak ngeri, seolah sangat takut pada Yuji. Saat ini, tatapan mata Yuji berubah, tetapi orang-orang ini tidak menyadari bahwa ekspresinya persis sama dengan Xiao Yan yang duduk bersila. Tunggu, karena kalian di sini, jangan pergi. Suara Yuji terdengar, dan Zhu Seng gemetar seluruh tubuhnya mendengar ini, giginya bergemeletuk. Senior Yuji, apa maksudnya ini? Kami para junior hanya mengejar pencuri yang menculik Zun Sang. Jika orang ini benar-benar di bawah komandomu, kami akan segera mundur dan tidak akan pernah melakukannya lagi. Tinggal di sini bukanlah hal yang baik. Situasinya menjadi rumit sekarang. Jika Yuji sudah menangkap Zun Sang, mengapa dia meninggalkan mereka di sini? Quan Xing dan yang lainnya di belakangnya tampak lebih pucat. Meskipun mereka belum menyaksikan kekuatan Yuji secara langsung, mereka semua telah mendengar reputasinya. Kalian semua tetap di sisiku untuk saat ini. Jika kalian pergi tanpa bantuanku, kalian akan mati. Saat kata terakhir terucap, suhu tubuh Su Wuzong terasa anjlok. Zhu Seng menggertakkan giginya, keringat dingin mengalir di dahinya. Dia tidak berani menyeka keringat itu, atau mengajukan pertanyaan apapun, hanya mengepalkan tangannya dalam salam hormat. Ini adalah ketaatan pada perintah Dewi Yuji. Kerumunan di belakangnya menggemakan suara mereka serempak, suara mereka tidak merata, namun dipenuhi dengan getaran. Pada saat mereka membungkuk setuju, mata Yuji sedikit bergeser, dan sepertinya kedalaman jiwanya telah kembali mengendalikan tubuhnya. Dia bahkan lebih ngeri, Yuji tidak punya waktu untuk melawan. Xiao Yan dapat mengendalikannya kapan saja, karena itulah yang baru saja dikatakan Yuji.